Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusallimu ala sayyidina Muhammadinil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala illahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat berjumpa kembali dengan channel Ide Tokoh. Apa kabar semuanya? Semoga Anda sehat selalu dan selamanya diberikan kemudahan rezeki yang halal juga berkah dan tanpa batas. Amin. Allahumma ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat sekalian, jumpa kita di kesempatan kali ini. Tentu saja saya akan berbagi ilmu. Mudah-mudahan dengan berbagi ilmu ini, khususnya bagi yang membicarakannya, juga umumnya untuk semuanya mendapatkan pengetahuan. Nah, sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang seorang tokoh yang berasal dari negeri Sam atau dari Syria yang bernama Sharif Sam, yang mana Sharif Sam ini orangnya selain daripada ulama yang sangat alim, tetapi ada keanehan karena rambutnya panjang tidak bisa dipotong sampai usia 34 tahun. Nah, bagaimanakah ceritanya? Yuk kita simak videonya sampai selesai. Sahabat sekalian, siapapun akan merasa bangga bagi yang mempunyai anak yang soleh juga cerdas semenjak kecil. Seperti yang diceritakan di sini, Sharif Sam sejak usia 7 tahun sudah luar biasa cerdasnya, bahkan menjadi rebutan para guru-guru di mana-mana. Dan setelah menginjak usia ke-11 tahun, layaknya sebagai ulama besar yang sudah dewasa, ia sudah dituntut untuk berdakwah dan berceramah di tempat-tempat terpenting. Bahkan ia bisa mengajar di Masjid Madinah, di Masjid Mekah, juga Istana Mesir, bahkan di Masjid Al-Aqsa, juga tempat-tempat penting lainnya yang berada di dunia. Inilah kehebatan daripada Sharif Sam yang kelak kemudian hari nanti akan menjadi muridnya Syekh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Sahabat sekalian, diceritakan bahwa Sharif Sam ini mempunyai rambut yang sangat panjang sehingga tidak bisa dipotong. Dan dikabarkan bahwa rambutnya saking panjangnya sampai tergusur ke tanah. Sahabat sekalian, rambut panjang yang dimiliki oleh Sharif Sam ini menandakan kesaktian dirinya, karena memang semenjak kecil secara alami tidak bisa dipotong. Tentu saja ini menandakan bahwa dia itu adalah merupakan orang yang otot kawat balung besi, ora cerdas dipak-pak. Saktinya luar biasa. Dengan demikian ia diangkat menjadi seorang panglima besar ketika perang antara Romawi dengan Tartar. Jadi menghadapi tentara Tartar yang galak tersebut, ia cukup hanya dengan menggibaskan rambutnya yang panjang tersebut, maka musuh-musuhnya bisa tumbang dengan rambut tersebut. Hal ini saya ceritakan sama dengan Nabi Samson atau Sam'un al-Ghazi. Sahabat sekalian, Sharif Sam termenung apalah artinya pangkat yang tinggi. Ia sudah diagungkan oleh berbagai negara tentang kealimannya. Ia sudah diagungkan karena sudah mempunyai pangkat yang tinggi, karena kesaktiannya ia mendapatkan pangkat menjadi seorang panglima besar di tentara Romawi ini. Dan ternyata dengan pangkat yang tinggi juga ketenaran tersebut tidak memberikan ketenangan terhadap jiwanya. Akhirnya ia menemukan suatu keterangan bahwa orang yang akan mendapatkan ketenangan jiwa adalah dengan berzikir kepada Allah. Tapi tetap ketenangan tidak didapatkannya, karena ia untuk mendapatkan ketenangan tersebut harus mendapatkan guru mursyid. Dan guru mursyid yang akan ia cari adalah ciri-cirinya dalam petunjuk beliau. Siapa orang yang bisa memotong rambutnya, maka itulah yang akan dijadikan sebagai guru mursyid yang menemukan dirinya dengan Allah. Sahabat sekalian, Sharif Sam ini kemudian melanjutkan lakonnya untuk mencari guru yang bisa membimbing dirinya. Di antaranya beliau bertemu dengan seorang guru besar yang sudah dianggap syekh yang bernama Syekh Datul Ulum Libanon, kemudian Syekh Atijani Yaman Selatan, kemudian Syekh Qawi bin Subhan dari Beirut, kemudian Syekh Mahmud Yerusalem, kemudian Syekh Zakaria bin Salam dari Tunisia, Syekh Marwan bin Sofyan dari Campah, dan berbagai ulama lainnya yang ia terus cari untuk bisa menemukan jati dirinya. Tetapi ternyata ciri-ciri ulama yang tadi ia cari tidak ada yang sanggup memotong rambutnya satupun.
Nah, sahabat sekalian, saya bertapakur dari cerita yang dilakukan oleh Syarif Sam ini. Ternyata kita jangan merasa bangga bagi para ustadz, kepada para santri yang mondoknya sudah lama dan sudah banyak santri, sehingga banyak para pengikut yang bertekuk lutut kemudian cium tangan kepada kita. Ternyata kalau kita belum bisa menemukan guru yang membukakan ainul basiroh, maka tetap mata hati kita akan buta. Dan guru tersebut bukanlah orang yang pandai bicara, tapi mereka yang sudah wusul kepada Allah, seperti halnya para aulia ilah, Sunan Gunung Jati, juga para ahlu silsilah dari Thariqah Mu'tabaroh. Karena akan bisa bertemu dengan Allah bagaimana andai kata kita belum terbuka ainul basiroh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nadrullahi fi dunya bi'ainil qalbi." Melihatnya Allah di dunia itu adalah dengan mata hati. Dan kita cari guru yang bisa menemukan mata hati kita agar bisa langsung melihat Allah. Itulah hakikat daripada jalan orang yang bisa wusul kepada Allah, seperti yang dicari oleh Syarif Sam tadi. Yuk kita lanjutkan video ini. Tetapi mohon maaf sebelumnya, saya mengajak Anda mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda bila Anda merasa video ini bermanfaat. Sahabat sekalian, pencarian guru mursyid yang dilakukan oleh Syarif Sam terus ia lakukan sampai ujung dunia. Ia terus berjalan. Ia tidak menggunakan hanya logika saja, tapi cipta dan rasa lah yang akan menyampaikan ia kepada karsa atau bukti. Ia berangkat dengan membawa satu perahu kitab untuk kemupakatan nanti. Keleng angkleng sagara ombak-ombakan, teneng ludeng sanajan loba tantangan. Nah, sahabat sekalian, karena tekad yang sangat kuat, maka ia sampai di pesisir Cirebon. Saat sampai di pesisir Cirebon, ternyata tidak ada orang satupun. Kemudian ia berjalan mencari orang, hanya bertemu dengan kakek-kakek yang memukul buah ketapang. Ketika kakek tadi sedang sibuk bekerja, kemudian datanglah Syarif Sam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kek, di mana rumahnya Sunan Gunung Jati? Nanti dulu. Ini panjenengan datang dari mana? Saya dari negeri Samke, tepatnya itu dari negeri Syria. Wah, jauh sekali ya dari Sam bisa datang ke sini. Pakai kendaraan apa? Menggunakan perahu, kek. Bahkan saya sekarang membawa kitab satu perahu untuk kemupakatan nanti bila mana bertemu dengan Sunan Gunung Jati. Konon katanya yang akan bisa memotong rambut saya adalah Sunan Gunung Jati, karena saya secara alami memang sakti. Karena sudah beberapa yang dianggap wali, tidak ada yang sanggup memotong rambut saya, kecuali katanya adalah Sunan Gunung Jati yang mempunyai pangkat insan kamil tersebut. Kisanak, kata si kakek, orang Cirebon ini masih awam. Jangankan mempelajari kitab satu perahu, belajar syahadat tauhid saja belum bisa. Bagaimana mempelajari kitab satu perahu? Apalagi sakti seperti Kisanak, tidak mempan dengan senjata. Di sini itu kena duri saja masih sakit. Sahabat, perbincangan antara kakek dengan Syarif Sam ini berhenti sejenak. Seakan-akan Syarif Sam termenung memikirkan kata-kata yang diucapkan kakek tadi. Kemudian Syarif Sam berbicara, "Kek, sekarang sudah waktunya sholat duhur. Kita sholat berjamaah yuk." "Oh iya, mari kita berangkat ke masjid untuk berjamaah." "Di mana, Kek? Di sini ada masjid." "Itu tuh, itu." Si kakek tadi menunjuk kepada ruas bambu yang dipakai untuk mewadahi buah ketapang yang tergantung di pagar. Sahabat, ternyata Syarif Sam yang mengaku dirinya sebagai ulama besar juga sakti, ternyata melongo melihat kakek yang menunjuk masjid ke sebuah ruas bambu tadi. Seakan-akan ia tidak percaya ucapan kakek. "Begini," kata si kakek, "kalau kamu tidak percaya, yuk kita melangkah masuk ke ruas bambu tersebut." Maka dipeganglah tangan kirinya dan kakek tadi melangkah masuk ke ruas bambu tersebut. Apa yang terjadi? Ternyata setelahnya melangkah ke ruas bambu tersebut, ternyata pintu besar yang di dalamnya itu masjid yang sangat megah,
yang konon katanya masjid itu adalah Masjid Agung Cipta Rasa Cirebon. Dan setelah masuk ke dalam masjid itu, ternyata ketika berjamaah yang menjadi imamnya adalah kakek tadi yang mukul-mukul buah ketapang yang dimasukkan ke ruas bambu tadi. Sarip Sam dengan kakek tadi, singkat ceritanya, sudah keluar dari ruas bambu tadi. Sarip Sam merasa terheran. Mungkin inilah yang dikatakan dengan Sunan Gunung Jati yang akan bisa memotong rambutnya. Kemudian bertanya, kakek itu Sunan Gunung Jati bukan? Bukan. Namaku bukan Sunan Gunung Jati. Kalau begitu siapa nama kakek? Nama kakek adalah Bentong. Artinya Bentong itu adalah memukul-mukul. Karena ketika bertemu dengan Sarip Sam, ia sedang memukul-mukul buah ketapang tadi. Maka dikatakan yaitu Syekh Bentong atau Mbah Bentong. Sahabat sekalian, sebenarnya kakek Bentong ini adalah seorang wali yang sedang menyamar menjadi orang biasa. Yang mana beliau merupakan seorang wali yang asalnya dari Cina. Dalam bahasan lain, insya Allah ke depan kita akan membahas tentang riwayat daripada Syekh Bentong ini. Sahabat sekalian, ternyata Syekh Bentong itu bukanlah Sunan Gunung Jati. Maka pada saat itu Syekh Bentong disuruh untuk mencari Sunan Gunung Jati yang berada di sebelah selatan. Dan kamu sekarang dikasih nama, dia itu Magelung, atau yang terkenal kesininya itu Syekh Magelung. Kenapa dikatakan Syekh Magelung? Karena rambutnya panjang dan selalu digelungkan karena panjangnya rambut tersebut. Sahabat sekalian, setelahnya Syekh Magelung ini berjalan ke sebelah selatan, kemudian tidak lama bertemu dengan kakek tua yang sedang mengembala domba. Kemudian Syekh Magelung bertanya, di mana rumahnya Sunan Gunung Jati? Nanti dulu, Kisanak ini siapa? Namaku adalah Sarip Sam. Hendak mencari guru yang bisa memotong rambut saya. Nah, kalau hanya sekedar memotong rambut, kakek juga bisa. Emang benar kakek bisa? Ya bisa. Kalau Allah mengizinkan pasti bisa. Kemudian Syekh Magelung disuruh untuk membelakangi kakek tersebut. Ternyata hanya dipegang saja rambutnya. Pada saat itu juga rambutnya rontok. Dan rambut yang panjang itu dikubur di bawah pohon asam. Sampai sekarang nama tempat tersebut dinamakan dengan Karanggentas. Nah sahabat sekalian, kemudian kakek tersebut disuruh berjalan lagi ke sebelah selatan untuk mengikuti Saembara Pamuragan. Yang mana Saembara Pamuragan ini ada seorang putri yang sangat cantik sedang mencari jodoh. Siapa yang bisa mengalahkan dirinya, itulah adalah pemenangnya. Dikatakan bahwa Saembara Nyai Mas Gandasari untuk pencarian jodoh tersebut sudah datang dari 25 negara. Dan dari 25 negara tersebut tidak ada satupun yang bisa memenangkan Saembara mengalahkan Nyai Mas Gandasari tersebut. Maka pada saat itu juga ia datang untuk mengikuti Saembara. Dengan rambut yang gundul, ia datang langsung ke tempat dan menyerang Nyai Mas Gandasari Pamuragan. Tapi pada saat itu Nyai Mas Gandasari Pamuragan sudah taki-taki dan ia bisa menghindar pukulannya. Tetapi karena memang sudah kelelahan Nyai Mas Gandasari ini, akhirnya ia berlari. Dan ketika berlari, ia menemui gurunya sendiri yang menjadi ayah angkatnya, yaitu Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Dan karena kesaktian dari Nyai Mas Gandasari ini, ia masuk ke dalam sabuknya Sunan Gunung Jati. Kemudian Syekh Magelung tadi meminta sabuknya tersebut. Ketika dikasihkan, ternyata Nyai Mas Gandasari keluar dari sabuknya dan masuk di cincinnya Sunan Gunung Jati. Ketika masuk di cincin Sunan Gunung Jati, dipinta lagi oleh Syekh Magelung. Setelahnya masuk ke cincinnya, kemudian Nyai Mas Gandasari keluar. Kemudian ia bersembunyi di jubah belakang Sunan Gunung Jati. Akhirnya Sunan Gunung Jati tersenyum. Nyai Mas Gandasari, anakku, keluarlah. Maka pada saat itu juga keluar menampakkan dirinya, bertemu langsung bertatap-tatap dengan Syekh Magelung. Nah sahabat sekalian, dalam cerita ini sebenarnya tidak ada yang kalah dan tidak ada yang benar. Tetapi dengan kebijaksanaan Sunan Gunung Jati, Nyai Mas Gandasari dengan Syekh Magelung atau Sarip Sam ini dinikahkan. Tapi janji setelahnya menikah, ia tidak akan berhubungan badan dengan Syekh Magelung, nanti bisa bertemu di akhirat saja. Nah sahabat sekalian, yang akhirnya tujuan utama Sarip Sam untuk mencari guru mursyid, akhirnya bertemulah dengan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, dan ia diberikan baiat tarekat. Dan pada saat itu juga ia mengetahui isi daripada Ainul Qalbi tersebut. Maka dari sini ia martabatnya naik menjadi seorang walinya Allah, dan kemudian nanti disuruh bermukim di daerah Karangkendal. Maka dalam akhir hayatnya ia mengembangkan Islam di daerah Karangkendal, dan di sana namanya diganti bukan Syekh Magelung, bukan Sarip Sam, tapi namanya adalah Pangeran Karangkendal.
Nah sahabat sekalian, rupanya sekian saja pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Bila Anda suka dengan video ini, tolong tekan tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.